Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Teman-teman jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar hadis yang ada di dalam 100 hadis pilihan, dan kita hari ini insyaallah akan mengambil hadis yang ke-93. Ini berkaitan dengan hukum salat tahiyatul masjid. Insyaallah syarahnya tidak begitu panjang. Barakallahu fikunna. Mohon dibantu Ustazah Ummu Afgan untuk dibacakan hadis ke-93. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Muttafaqun alaih. Baik, barakallahu fiik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perawi hadis ini. Di sini disebutkan hadis ke-93, yakni Abu Qatadah. Abu Qatadah, beliau bernama Al-Harith bin Rib'i. Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Ya, jadi Abu Qatadah itu adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya adalah Al-Harith. Abu Qatadah itu kunyanya, ya. Sama seperti Abu Hurairah, namanya bukan Abu Hurairah tapi Abdurrahman, ya. Jadi para sahabat ada yang terkenal dengan namanya seperti Sa'ad, ya, ataupun Khalid, ya, bin Walid, atau Sa'ad bin Zubair, atau Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu semuanya terkenal namanya. Tapi ada beberapa juga yang terkenal kunyanya, sebagaimana disebutkan di sini, yaitu Abu Qatadah. Beliau adalah sahabat dari kalangan Ansar. Artinya berarti asalnya beliau biasanya kalau disebutkan Al-Ansari ini adalah dari kota Madinah, ya. Jadi beliau adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW dari Ansar, dan aslinya sukunya adalah suku Khazraj. Jadi kabilah Ansar ini biasanya kalau nggak suku Aus, suku Khazraj. Dan Abu Qatadah ini berasal dari suku Khazraj, sahabi minal Ansari min Bani Salamah minal Khazraj. Syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyahid quluha ba'da ghazwati Badr thumma syarik fil fathil islami al-Faris. Ya, beliau banyak sekali mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatu Badr artinya beliau ikut dalam peperangan Badar. Sebagaimana sudah saya jelaskan entah di mana, entah di sini ataupun di majelis mana. Yang jelas peperangan itu ada 2. Di mana saya jelaskan wallahu taala alam, di sini. Ya. Di mana? Di sini. Ayo, berarti murajaah. Peperangan ada 2 ibu-ibu, teman-teman. Ada yang satu pertama namanya apa? Ghazwa. Yang kedua Sariyah. Sariyah dan Ghazwa. Apa perbedaannya? Sariyah itu peperangan kecil, biasanya Rasulullah tidak ikut di situ. Ghazwa adalah peperangan besar, biasanya Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Maka dari itu sebagaimana perang Badar di situ Rasulullah ikut, maka disebut dengan Ghazwa. Perang Uhud juga Rasulullah ikut di dalamnya, maka disebut dengan Ghazwatu Uhud. Gitu ya. Baik. Nah,
Abu Qatadah, teman-teman, beliau juga subhanallah terkenal sebagai faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faris itu artinya adalah penunggang kuda. Ya, jadi handal. Beliau pandai sekali Masya Allah biidnillahi ta'ala menunggang kuda. Dan diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk belajar berkuda. Ya, jadi kalau kita punya anak laki-laki, boleh kita ajarkan untuk berkuda. Ya. Kenapa? Karena berkuda ini adalah sesuatu yang memang subhanallah ya dibutuhkan oleh kaum muslimin, wabil khusus untuk perang. Ya. Jadi berkuda ini ada banyak manfaatnya. Berkuda biasanya sambungannya sama memanah. Ya. Paketannya biasanya sama memanah. Nah, namun teman-teman izin saya share ya, izin saya mengingatkan diri saya dan teman-teman, ini untuk laki-laki, untuk laki-laki. Untuk kaum wanita bagaimana Ustazah? Begini ya. Pertama, cobalah lihat ya. Tujuan berkuda dari kaum wanita itu untuk apa? Kalau untuk laki-laki jelas, dia bisa berperang ya, fi sabilillah. Kalau untuk perempuan, untuk wanita itu untuk apa? Ditulis dulu yang jelas. Jangan sampai, karena sekarang tuh banyak sekali subhanallah para muslimah yang berlomba-lomba berkuda tapi hanya untuk apa? Dijadikan konten, postingan. Ini loh, muslimah keren nih gitu ya. Ini subhanallah salah niat gitu ya. Yang kedua, muslimah ini kalau berkuda auratnya tersingkap enggak? Ini nih yang jadi PR juga. Ya. Jangan sampai semangat berkuda tapi ternyata naudzubillah auratnya terbuka. Ya akhwat, kalau ada pertanyaan Ustazah, bukankah zaman dahulu kala para wanita muslimah juga ikut berperang? Iya ikut. Tapi mereka punya andil sendiri. Mereka tidak ikut bersama pasukan berkuda ke depan, tidak. Tapi mereka berada di belakang. Untuk apa? Untuk membantu masalah-masalah konsumsi misalnya, ya, untuk membantu masalah kesehatan ketika misalnya ada yang ikut perang kemudian terluka. Nah, jadi kalaupun saya tidak mengatakan berkuda bagi muslimah tidak boleh, tidak, ya. Silahkan. Hanya harus jelas tujuannya apa. Kalaupun tujuan atau manfaatnya itu jauh lebih banyak daripada mudaratnya, maka silahkan, boleh, silahkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi berkuda itu hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Namun perlu diberikan catatan. Tidak diperkenankan ketika seorang muslimah berkuda ternyata di dalam komunitas tersebut di situ adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena ini akan menjadi fitnah. Wallahi ini akan menjadi fitnah. Hati-hati, milikilah rasa malu yang sangat-sangat tinggi. Jangan sampai karena pengen berkuda di situ ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, akhirnya terjadilah sebuah fitnah yang tidak diinginkan. Ya, jadi berkudalah dengan baik. Ya, jangan sampai berkuda namun menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, gitu ya. Baik. Nah, kemudian Abu Qatadah juga beliau terkenal sebagai perawi hadis. Jadi di samping beliau juga pandai berkuda, beliau juga Masya Allah ikut serta meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam peristiwa peperangan seringkali Masya Allah beliau berada di depan ya, dengan panahnya, busur panahnya, dengan kudanya beliau berani untuk membela kaum muslimin ya, Masya Allah ya. Namun ketika tidak dalam peperangan maka beliau duduk di majlisnya Rasulullah SAW untuk belajar meriwayatkan atau belajar hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Abu Qatadah teman-teman beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Baik. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Jikalau di antara kalian masuk masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum kalian duduk. Dan ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas di dalam kajian kita hari ini. Jadi teman-teman,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita para muslimah apabila masuk ke dalam masjid maka salatlah 2 rakaat dan salat itu dinamakan dengan salat tahiyatul masjid. Salat apa? Tahiyatul masjid. Ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin al-hadisun nabawi asy-syarif da'watun li ta'dhimi buyutillah. Disebutkan bahwa hadis ini adalah untuk mengagungkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dengan nomor hadis 444 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 714. Ditulis saja, tidak apa-apa. Nanti insyaallah jikalau suatu hari Allah berikan rezeki kepada kita semuanya untuk membeli kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka kita bisa membukanya kembali ya. Imam Bukhari 444 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 714. Ya, baik. Nah, di sini disebutkan teman-teman bahwa tahiyatul masjid ini adalah yusra'u atau yusannu lil muslim adaan rak'ataini taqarruban lillahi ta'ala wa ihtiraman lil makani qabla al julus wa in dakhala athna khutbatil jum'ah. Jadi begini, seseorang yang mau masuk masjid ya maka hendaklah ia salat terlebih dahulu walaupun imam sudah dalam kondisi menyampaikan khutbah Jumat. Jadi bagi kaum laki-laki, kalau dia datang terlambat ke masjid untuk salat Jumat, sedangkan ya khatib sedang berkhutbah untuk khutbah Jumat, maka sebelum duduk hendaklah ia salat 2 rakaat yaitu salat tahiyatul masjid. Dan subhanallah teman-teman, salat tahiyatul masjid ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada seorang laki-laki yang bernama Sulaik al-Ghatfani, ya dari kabilah Ghatfan. Beliau masuk ke masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka Rasulullah SAW pun ketika itu menegur Sulaik al-Ghatfani ini untuk salat 2 rakaat sebelum beliau duduk. Padahal waktu itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ya, ini menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid adalah perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sunnah di sini adalah sunnah muakkad. Sunnah apa? Sunnah muakkad yaitu sunnah yang ditekankan. Baik. Dhahaba jumhur ahlul ilm kal Hanabila wasyafi'iyah wal Malikiyah fil masyhur ila annaha sunnah muakkad. Yusabu fa'iluha wa la yu'aqib tarikuha bainama dhahaba ba'du ahlul ulama atau ba'dul ulama ila wujubiha. Lihat, sebagian ulama bahkan mewajibkan. Subhanallah, sebagian ulama mewajibkan. Namun ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ya bertiga ini mereka menyebutkan salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah muakkad. Ada sebagian ulama mewajibkan, artinya berarti anjurannya itu anjuran yang ditekankan. Ya subhanallah. Tushra'u fi jami'il awqat bima fi dhalika awqatin nahyi ka ba'di salatil asri awil fajri ala qawlir rajih min aqwali ahlul ilm. Tahiyatul masjid teman-teman boleh dilakukan di semua waktu, walaupun itu adalah waktu terlarang untuk kita salat. Memang ada ustazah waktu terlarang? Ada. Kapan di antara waktu terlarang untuk salat? Di antaranya adalah ketika terbit matahari dan setelah asar. Itu adalah salat yang dilarang. Ya, untuk kita menunaikan salat sunnah. Nah, maka dari itu ketika kita masuk ke masjid misalnya setelah asar untuk mengikuti kajian ataupun mengikuti tahsin di masjid, maka diperbolehkan untuk salat tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid ini teman-teman termasuk salat dzawatul asbab, salat yang ada sebabnya. Kenapa dia salat? Karena dia masuk masjid. Maka dari itu diperbolehkan di semua waktu, walaupun itu waktu yang dilarang. Ya, seperti tadi. Ya, ketika teman-teman misalnya masuk ke masjid 10 menit sebelum maghrib misalnya, ya kan aslinya nggak boleh tuh salat situ. Tapi karena teman-teman masuk ke masjid, ada sebabnya masuk masjid, maka dari sini para ulama membolehkannya.
Ya, untuk salat tahiyatul masjid. Baik. Kalau imam sedang dalam keadaan khutbah tadi, maka salat tahiyatul masjidnya dipercepat, ringan, tidak diperlambat dengan surat-surat yang pendek. Karena tujuan utama dari orang yang datang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat diantaranya adalah mendengarkan khutbah. Miris ya sekarang itu, subhanallah, banyak ya saya lihat waktu itu pernah saya ikut ya habis dari mana gitu, terus Ustadz Hanan ada jadwal khutbah Jumat, sekalian saya ikut ya, subhanallah, saya menunggu di mobil ya, subhanallah, di belakang kami itu ada banyak para pemuda yang nun sewu ngerokok ya, kemudian pegang HP. Ketika imam khutbah, mereka enjoy aja, duduk-duduk aja di belakang mobil kami ya, dengan tertawa-tertawa. Baru ketika terdengar iqamah akan menunaikan ibadah salat Jumat, baru mereka berduyun-duyun untuk ke masjid. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kejahilan di masyarakat kita. Mereka mengira bahwa salat Jumat itu hanya salat saja gitu loh. Padahal di antara rukun untuk sahnya salat Jumat adalah mendengarkan khutbah. Baik. Yang kedua, berarti dibolehkannya salat tahiyatul masjid ketika imam berkhutbah. Yang kedua, kalau kita masuk masjid, idza jalasta jahilan au nasiyan. Kalau kita masuk masjid dalam kondisi dari rumah pengen salat tahiyatul masjid, tiba-tiba lupa, bener-bener lupa banget gitu ya. Masuk masjid sudah nyiapin tempat duduk, ya mau duduk atau sudah duduk, keinget, oh iya tadi kan saya mau tahiyatul masjid. Kata Syekh Utsaimin, boleh dia bangkit lagi. Karena memang lupa itu ada sesuatu perkara yang kita tidak bisa mengendalikannya. Ya pernah nggak ibu-ibu begitu? Pernah ya? Udah niat nih dari rumah, udah wudu, nanti kalau mau masuk masjid saya mau salat tahiyatul masjid gitu ya. Tiba-tiba pas masuk masjid ya lihat, wah udah penuh nih. Ya saya ambil dulu deh tempat duduk ya. Baru diambil tempat duduk, mau duduk atau udah duduk, loh kok kamu mau salat tahiyatul masjid? Kata Syekh Utsaimin, boleh. Ya, ini artinya kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu lakal qiyam was shalah ma lam yutillul waqt. Tapi dengan syarat ya duduknya kita tadi atau lupanya kita itu tidak terlalu lama. Ya beda kalau misalnya sudah duduk main HP ya, ngobrol sama teman-teman setengah jam baru iya mau salat tahiyatul masjid. Itu mboten pareng, sampun udah selesai, waktunya habis. Jadi waktu dia lupanya itu nggak lama, sebentar kemudian dia bangun untuk salat tahiyatul masjid. Ya baik. Kemudian yang selanjutnya ada perkara yang perlu diperhatikan, idza dakhalta wal iqamah lis-salati qad uqimat huna tasqutu tahiyatul masjid li'annahu la salata ba'da iqamatil fariidhah wa tadkhulu fi salatil jamaah mubasysyarah. Kalau seandainya teman-teman masuk masjid dalam kondisi imam sudah mengumandangkan iqamah, artinya tanda bahwa salat sebentar lagi akan ditunaikan, maka dalam hal ini tidak perlu untuk salat tahiyatul masjid, namun bergabung langsung untuk menunaikan salat wajib. Nah, jadi salat sunnah apapun teman-teman, kalau sudah dikumandangkan iqamah, kita mau salat sunnah, maka salat sunnah tersebut menjadi sesuatu yang tidak dianjurkan kembali. Karena kaidah yang berlaku adalah yang wajib itu kita prioritaskan. Yang wajib itu kita prioritaskan. Baik. Kemudian gini, misalnya contoh, ada beberapa ulama yang menyebutkan apakah salat tahiyatul masjid dan salat duha itu bisa digabung? Maka sebagian ulama seperti Imam Ahmad menyebutkan diperbolehkannya seseorang yang meniatkan diri untuk salat duha ketika masuk masjid, maka salat duha ini sudah cukup baginya untuk digabung dengan salat tahiyatul masjid. Jadi niatnya, misalnya apakah niatnya itu disendirikan gitu, salat tahiyatul masjid dulu baru salat duha, atau bisa langsung salat duha. Imam Ahmad menyebutkan sudah masuk. Ya, salat duha sudah mencukupkan untuk salat tahiyatul masjid. Jadi bisa digabung niatnya. Ya Allah, saya mau salat duha plus salat tahiyatul masjid. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Jika masuk masjid berkali-kali, ini ada masalah. Seumpama teman-teman sudah masuk masjid salat sunnah,
kemudian setelah itu belajar misalnya di masjid, terus ke toilet. Toiletnya keluar dari masjid, dari pintu masjid, ya. Nah, ketika mau masuk masjid, apakah dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid kembali? Iya, boleh. Yang jelas kalau kita sudah keluar dari masjid, maka diperbolehkan ketika memasuki masjid kembali untuk menunaikan ibadah sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat. Apakah ada niat khusus? Sebagian ulama mengatakan tidak ada niat khusus. Ya. Jadi kita salat 2 rakaat. Kayak tadi misalnya Imam Ahmad kalau salat duha ya salat duha berarti salat tahiyatul masjid sudah masuk. Ya. Dan ini tidak ada niat khusus yang dikhususkan salat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat dalam rangka kita menghormati rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah boleh berjamaah salat tahiyatul masjid asal hadisnya adalah sendiri? Ya, salat tahiyatul masjid itu tidak berjamaah tapi sendiri-sendiri. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau berkata dalam Al-Majmu', kata beliau, para ulama sepakat disunahkan salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid dan hendak duduk. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa salat tahiyatul masjid ini adalah salat sunnah yang ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah wajib. Ya, baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, salat tahiyatul masjid ini juga bisa kita lakukan di sebuah tempat di mana itu sudah masuk dalam area masjid. Contoh. Masjid Nabawi. Ini contoh. Masjid Nabawi, ya teman-teman, di Masjid Nabawi ini para ulama berbeda pendapat batasan Masjid Nabawi. Ya. Ada yang mengatakan kita masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid ke pintu yang warna kuning itu, baru itulah masuk ke masjid. Ada yang mengatakan batas Masjid Nabawi itu, ya ketika kita pengen mendapatkan pahala lebih dari 1000, maka batasannya adalah gerbang warna coklat. Kan gerbang tuh berlapis 2. Ada yang warna coklat, ada yang warna hijau. Semoga Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang maha baik, memudahkan bagi teman-teman yang belum pernah ke Masjid Nabawi untuk diundang ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan bagi yang sudah pernah, semoga Allah panggil kembali. Amin. Nah, kalau seandainya misalnya kita meyakini bahwa Masjid Nabawi itu termasuk bagian di dalamnya adalah yang masuk di gerbang coklat, maka kita boleh menunaikan ibadah salat tahiyatul masjid walaupun tidak masuk masjidnya, walaupun di gerbang coklat. Saya masih ingat ya kemarin ketika kami diberikan kesempatan untuk belajar bersama Ustadz Ariful Bahri hafizahullah ta'ala, salah satu pengajar di Masjid Nabawi, orang Indonesia di pintu 19. Beliau juga menyebutkan begitu. Kata beliau, ya tergantung masing-masing. Kalian meyakini pintu masjidnya tuh di mana? Disitulah kalian membaca doa, kata beliau. Kalau kita meyakini area gerbang hijau itu dalam area gerbang hijau, berarti di luar area gerbang coklat itu masih masuk Masjid Nabawi, maka kata Ustadz Ariful Bahri berarti baca doanya dari situ. Gitu kata beliau. Nah, berarti kalau dari Masjid Nabawi gerbang hijau kita sudah yakin itu masuk area masjid, ya, dan sholat di dalamnya mendapatkan pahala lebih dari 1000 kali, berarti ketika sholat di karpet hijau yang di pelataran itu sudah bisa menunaikan ibadah sholat tahiyatul masjid tanpa harus masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ya, kalau masih mau masuk aja, itu lebih afdol, lebih enak menurut kami ya. Menurut saya lebih enak di dalam masjidnya. Tapi kan terkadang kalau teman-teman dapat hotelnya di pintu 16, yaitu 1 jam sebelum sholat sudah ditutup. Ya, kecuali kalau teman-teman dapat hotel di area-area pintu 25, di gerbang 338. Nah, itu gerbang terslow itu ya. Gerbang terslow. Nah, itu sebelum adzan berapa menit aja masih kebuka. Bahkan ketika adzan berkumandang kalau pas lagi bukan high season itu ya masih terbuka. Ya silakan masuk ke masjid. Ya, sebelum askar menutup gerbang warna coklat, ya set gitu ya. Dengan apa tuh yang alat yang hijau-hijau itu apa namanya? Ya, pintu apa sih namanya itu? Apa Mbak Yurin namanya? Tahu nggak teman-teman yang hijau-hijau itu yang di kadang askar nutup set ya. Sampai udah tahu ditutup ya, jamaah itu sampai ngelobi askar, ayo dong dibuka, tetepan nggak bisa gitu ya. Mau loncat yo
tetap diteriakin. Ya udah nggak usah memaksa, ya udah di pelataran enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau pengen sholat di Masjid Nabawi di dalamnya, maka sholatlah ya, berangkat lebih awal gitu ya. Dan itu boleh kita sholat di pelataran tersebut kalau kita meyakini itu sudah masuk Masjid Nabawi gitu ya. Jadi kalau di kita sih Masya Allah ya, mau jam berapa aja bisa masuk masjid. Ya nggak teman-teman? Kan di Indonesia gitu, mau jam berapa aja bisa masuk masjid. Nah kalau di Masjid Nabawi, subhanallah. Apalagi Masjidil Haram, Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, la haula wa la quwata illa billah. Ya Rabb, ya akhwat, masih ada sisa hari nih, masih ada sisa bulan untuk kita bertemu dengan Ramadan. Mintalah kepada Allah, Dat yang maha baik, Dat yang maha kaya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, mudahkanlah kami dan keluarga untuk bisa menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Baik, itu ya teman-teman untuk tahiyatul masjid ya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.